gerakan sama-sama. Oke, so lagunya kayak gini. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Again, dia buka jalan, dia tak terbatas, patahkan kutuk, hatiku kuat. Okay, let's try it together. Dia buka
Joy Kids, kita angkat tangan kita sama-sama. Come on, sing it together. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan hari ini. We praise you, Jesus. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Thank you, Jesus. Ajak ku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Katakan sama-sama. Penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. With our hands lifted up, come on. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi. Amen. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Joy Kids, dimanapun kita berada, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi sama-sama di hadapan Tuhan. Come on, lift your hands up high, up high. Kita sembah Tuhan sama-sama. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh we thank you Jesus. We thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness. Never changing, ever faithful. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, sama-sama katakan, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi. Berkatmu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan. Come on. Woo! Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hari ini. We thank you for your goodness. We thank you for your faithfulness. We thank you for your promises that is yes and amen in our lives. Terima kasih Tuhan, dan hari ini biar Tuhan memberkati setiap kami, bicara buat setiap hati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa semuanya dengan sangat keras, sama-sama katakan amin. One more time, clap your hands. Woo! Hai semuanya, welcome to Joy Online Service. Nah, sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau main games dulu nih. Tapi sebelum main games,
kita mau yel-yel dulu. Yuk semuanya maju ke depan dan berdiri di depan. Oke. Siap? Joy. Yes. I'm awesome. Yuk sekali lagi, lebih semangat lagi. Joy. Yes. I'm awesome. Nah, sekarang kita nih mau main games. Nah, nama gamesnya kali ini adalah ceplek nyamuk. Nah, di games ceplek nyamuk ini kita harus menyediakan kartu remi, yang dimana nanti kita harus memukul kartu remi ini ketika kartu yang keluar angkanya sama dengan yang diucapkan. Yuk kita coba nih. Sebelumnya kita harus kocok kartunya dulu ya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Oke, siap. As 2. Wah, Kak Mela kalah nih. Lanjut ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Sorry. Kak Bianca kalah nih. Yuk lanjut ya. 9, 10, As 2, 3, 4, 5. Nah, siapa nih kalah nih? Nah, caranya adalah gitu. Sekarang dihitung. Siapa yang paling banyak kartunya adalah yang kalah. 6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Kak Mela yang kalah. Yang menang adalah Kak Peter. Nah, kita sudah selesai nih main game. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ketemu di minggu depan. Bye. Hai semuanya, selamat datang kembali di Joy Kid Online Service. Dan di hari Minggu ini, di bulan Agustus ini, kita akan kembali lagi membahas sebuah tema tentang Bugs Life, kehidupan serangga yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Nah, karena dalam setahun ini kita mempunyai satu tagline, yaitu I am awesome. Ya, anak-anak semuanya, selama kita di rumah, selama kita online service, kalian sudah jadi anak-anak yang awesome, oke? Dan di minggu pertama di bulan Agustus ini, waktu itu cerita kita tentang seekor serangga yang mempunyai suara yang sangat ciri khas, yaitu krik-krik, krik-krik, krik-krik. Nah, apalagi kalau di malam hari atau di pagi hari. Nah, itu adalah seekor jangkrik atau kriket. Saat kita mempelajari tentang kriket, kita belajar tentang praise God every day, ya. Kita harus memuji Tuhan setiap hari. Oke. Lalu minggu kedua serangga kita adalah spider atau laba-laba. Nah, saat kita belajar soal laba-laba, kita juga belajar tentang God is miraculous. Lalu di minggu ketiga kita belajar soal butterfly atau kupu-kupu. Melalui butterfly ini kita belajar untuk selalu keep calm and be patient. Kemudian minggu lalu kita belajar soal beetle atau kumbang. Melalui kumbang ini kita mau belajar bahwa God's plan is the best. Setiap kita Tuhan ciptakan mempunyai tugas khusus dan Tuhan sudah merancangkan rencana yang khusus untuk kita. Dan serangga kita di minggu ini adalah mosquito atau nyamuk. Ayo, siapa yang pernah lihat nyamuk? Atau siapa yang pernah kena gigitan nyamuk? Nah, habis digigit nyamuk, darah kita dihisap oleh nyamuk, terus apa yang terjadi? Nggak lama kemudian akan timbul bintik merah yang agak besar sedikit gitu ya. Terus bagaimana? Enak? Nggak ya, nggak enak ya. Suka nggak digigit nyamuk? Ayo, siapa yang suka digigit nyamuk? Angkat tangannya. Nggak ada ya. Saya juga paling nggak suka kalau digigit nyamuk, itu paling sebel ya. Tapi nyamuk ini selalu ada di sekitar kita. Nah, setelah kita digigit nyamuk, kita akan merasa gatal dan bentol, dan akhirnya kita menggaruk-garuk tangan kita terus. Nah, ciri ini sama seperti dosa. Dosa yang awalnya kelihatan sepele, tapi lama-lama akan menjadi dosa yang besar. Tidak ada dosa yang kecil atau yang besar. Oleh karena itu, minggu ini kita akan belajar tentang throw away our sin.
Oke, kita akan mendengarkan sebuah kisah di mana saat itu di sebuah kerajaan Israel, rajanya saat itu adalah Raja Daud. Ya, lanjutannya minggu kemarin. Raja Daud kali ini dia akan melakukan perang, dan perang itu dilakukan pada musim semi. Ya, pada waktu itu Raja Daud menyuruh Yoab, panglima tentaranya, untuk berperang. Ya, mereka membawa tentara Israel, ya, untuk berperang melawan bangsa Amon. Nah, dia berperang untuk mengepung kota Raba. Kota apa? Kota Raba. Oke. Nah, saat itu Daud tidak ikut perang. Dia tinggal di istananya di Yerusalem. Sore itu Daud habis bangun tidur, dia jalan-jalan di tamannya, dia melihat ke arah tamannya, dan di sebelahnya ada tempat pemandian. Di situ waktu sore, waktunya untuk mandi ya, para putri-putri kerajaan. Dan saat itu Daud melihat seseorang, dan Daud tertarik dengan orang tersebut. Ternyata wanita tersebut bernama Batsheba, dan wanita itu juga sudah menikah. Dia adalah istri dari panglima perang Raja Daud, yang saat itu dia pergi berperang melawan bangsa Amon. Akhirnya Daud dan Batsheba melakukan suatu hal yang sangat berdosa dan sangat tidak diinginkan di mata Tuhan. Dia mengingini hak orang lain, dan itu sangat amat membuat Tuhan marah dan mendukakan hati Tuhan. Dan saat itu diceritakan bahwa bangsa Israel, tentara Israel ini menang melawan bangsa Amon. Mereka pulang kembali ke Israel, termasuk dengan panglima perang Uria. Saat perang selesai, Daud memanggil Yoab untuk menyuruh Uria kembali berperang dan mengirim Uria ke barisan depan untuk memimpin perang. Dan akhirnya pergilah Uria untuk berperang, dan dia berada di barisan paling depan, dan sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan oleh Daud, tewaslah Uria di medan perang itu. Dan akhirnya berita ini sampai ke telinga Raja Daud. Dan apa yang terjadi setelah Uria suami Batsheba ini meninggal, akhirnya Batsheba ini dibawalah ke istana Raja Daud untuk menjadi istri Raja Daud. Wow, ternyata Daud pun juga bisa berdosa loh. Nah, kita dengar yuk apa kata Tuhan tentang Daud di Kisah Para Rasul 13 ayat ke-22. Dikatakan, dan inilah yang dikatakan Allah tentang Daud. Aku sudah mendapati Daud, anak Isai itu, seorang yang menyenangkan hatiku. Ialah orang yang melaksanakan kemauanku. Lalu di bahasa Inggrisnya, Acts 13 verse 22, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Nah, kok bisa ya Daud menjadi seseorang yang menyenangkan hati Tuhan? Padahal kita sudah tahu tuh dari sharing tadi, Daud kan orang yang berdosa. Karena apa sih? Nah, karena Daud waktu dia melakukan dosa, dia mau untuk menyadari dosanya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Gimana caranya kita bisa sadar akan dosa kita, dan kita kembali lagi untuk mau menyesali dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, sama seperti sumber kebenaran di minggu ini, yaitu throw away our sin. Nah, di momen ini Daud throw away his sin to God. Jadi di momen waktu kita melakukan hal-hal yang mungkin kurang berkenan kepada Tuhan, kita berdosa, kita harus mau untuk kembali menyadari, kita kembali mau berbalik kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, untuk lebih mengerti lagi nih tentang gimana sih Tuhan itu dapat mengampuni dosa, Mister ada satu cerita perumpamaan yang benar-benar bagus banget. Nah, tapi sebelum itu, yuk sambil nanti Mister cerita, adik-adik semuanya ambil kertas dan juga spidol ya. Nanti bakal ada activity yang seru banget. Nah, Mister akan mulai cerita nih. Kalian tahu pohon mangga nggak? Pasti pada tahu kan? Dan Mister yakin pasti di sini ada yang suka banget makan mangga. Siapa itu? Nah, itu tuh, ada tuh. Nah, jadi di suatu hari ada sebuah bukit, di sana ada pohon mangga yang besar banget. Buahnya banyak, sampai jatuh-jatuh tuh buah mangganya. Nah,
di satu saat kedatangan pohon mangga yang besar ini, dia kedatangan sebuah benalu kecil. Benalunya kecil banget. Terus benalu ini melihat ada pohon mangga yang besar. Lalu dia berkata kepada pohon mangga, "Wah, pohon mangga, kamu besar banget ya. Kamu kuat, kamu hebat. Boleh nggak aku bersinggah di rantingmu?" Nah, setelah mendengar hal itu, pohon mangga benar-benar merasa sangat dipuji sekali sama benalu ini. Nah, makanya dia berkata, "Nggak apa-apa, tinggal aja di rantingku. Kamu bisa pilih tempat di mana yang kamu suka, karena kamu sudah bersinggah di pohon yang benar." Nah, seiring berjalannya waktu, pohon mangga ini dia nggak sadar bahwa awalnya benalu yang kecil tinggal di rantingnya itu bertumbuh semakin lama semakin besar. Nah, kalian tahu nggak sih kalau benalu itu sebenarnya merugikan tumbuhan yang disinggahinya. Nah, setelah berjalan beberapa waktu, makin besar, makin besar, makin besar, dan benalu itu sampai sudah sebesar pohon mangga. Nah, lalu mulai kerasa nih pohon mangga, aduh, kok sepertinya ada yang aneh, kok ada gangguan gini ya di badanku. Ternyata setelah dia lihat, benalunya benar-benar sudah gede banget. Nah, lalu pohon mangga ini bilang kepada sang benalu, "Benalu, kamu kan sudah besar, kamu kan sudah tidak butuh aku lagi kan? Sana menyingkir aja dari aku, pergi." Nah, sang benalu pintar, karena waktu kalau dia pergi, dia akan mati. Lalu dia bilang pada si pohon mangga, "Kamu yakin aku pergi? Kalau aku pergi, kamu nanti mati loh. Soalnya aku sudah sampai ke seluruh tubuhmu." Wah, mendengar itu, si pohon mangga langsung takut, langsung khawatir. Dan akhirnya kalian tahu, pada akhirnya si pohon mangga ini dia makin layu, buahnya makin sedikit, dan akhirnya dia mati. Nah, seperti ini waktu kita membiarkan dosa-dosa kecil dalam hidup kita tidak kita serahkan pada Tuhan. Yang awalnya mungkin nih, kita awalnya kalau kita nyontek takut. Nah, kita tahu tuh dosa tuh menyontek. Tapi kita setelah melakukan 1, 2, 3, akhirnya kita merasa menyontek itu nggak apa-apa. Karena kita nggak ketahuan mungkin. Nah, seperti itu. Seperti dosa kecil yang kita biarkan itu, akhirnya dia akan menjadi dosa yang besar. Nah, untuk kita kembali bisa disenangkan atau kita disenangi lagi oleh Tuhan, yuk kita sama-sama bawa dosa kita kepada Tuhan dan kita meminta ampun. Nah, tadi sudah pada diambil kan kertas dan spidolnya. Ayo sekarang kita tulis dosa apa aja yang sudah kita buat. Misalnya tadi 1, dosa mencontek, atau kedua, membantah orang tua. Nah, itu bisa juga tuh, harus nurut ya kalian. Terus ketiga, bisa juga mengganggu teman-teman, mengganggu saudara. Nah, itu nggak boleh juga. Ayo ditulis ya, Mister hitung 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sudah. Kalau yang belum selesai, boleh nanti dilanjutkan ya. Cuma sekarang Mister minta semuanya kertasnya dibawa di tangan, terus diremet-remet. Ayo, remet-remet, lebih kecil lagi, lebih kecil. Nah, ini mengibaratkan bahwa dosa yang tadi kita tulis itu sudah kita lupakan, sudah kita hilangkan. Nah, kita mari membawa dosa-dosa ini pada Tuhan dan kita meminta ampun kepada Tuhan Yesus satu-satunya. Yuk, mari di momen ini kita baca juga ayat yang akan kita hafalkan ya. Nah, di sharing firman hari ini, ayat penuntun ada di 2 Samuel pasal yang ke-11. Dan ayat hafalannya ada di Mazmur 103 ayat ke-12. Oke, yuk kita hafalin bareng-bareng. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. As far as the east from the west, for hath he removed our transgressions from us. Nah, di momen ini, ayo mari kita tutup dengan doa. Kita mau doakan biar dosa-dosa kita diampuni dan kita nggak melakukan dosa-dosa kita lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk momen ini kami dapat memuji menyembah Engkau, kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat menikmati hadirat-Mu ya Tuhan di Joy Online Service hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang tahu Tuhan setiap dosa-dosa kami, Engkau sendiri yang mengampuni,
Kau sendiri yang menyucikan kami Tuhan, dan ingatkan kami Tuhan, waktu kami mau melakukan dosa-dosa itu, kami jangan sampai melakukan dosa itu lagi, karena kami sayang Engkau, karena kami sangat mencintai Tuhan Yesus, dan kami tidak mau membuat Tuhan Yesus sedih. Tuhan berkati untuk seminggu ke depan agar setiap dari kami dapat menjadi berkat buat teman-teman kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk mengawali minggunya dengan senang berkata, amin. Oke, see you semuanya. God bless you.